Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, atau selamat malam bagi Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Berikut saya ingin berbagi tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, video ini sebagai prasyarat pengimbasan dari kegiatan BIMTEK yang telah saya ikuti. Kegiatan berikutnya adalah mengimbaskan atau menginformasikan kepada publik tentang AKM. Nah, AKM adalah salah satu bentuk asesmen atau penilaian untuk mengukur kompetensi atau kemampuan literasi dan numerasi peserta didik yang sudah diajarkan melalui pembelajaran di sekolah. Literasi itu gambarannya adalah kemampuan membaca atau mencerna informasi dari bacaan atau teks. Sedangkan numerasi adalah kemampuan matematika. Jadi literasi dan numerasi ini adalah kemampuan dasar atau kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah harusnya berfokus pada dua kemampuan ini, ya, jadi menitik beratkan pada dua kompetensi atau kemampuan ini, literasi dan juga numerasi. Nah, peserta AKM itu diikuti oleh seluruh satuan pendidikan atau sekolah, baik dari tingkat dasar, menengah maupun atas. Namun tidak semua murid dalam satu sekolah itu mengikutinya. Hanya beberapa anak yang diambil secara acak sebagai sampel untuk mengikuti AKM ini. Jadi sistemnya adalah semacam seperti survei. Sekitar 30 anak itu akan mewakili satu sekolah mengikuti tes AKM ini. Nah, bentuk soalnya Bapak Ibu seperti ini. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, dan juga isian singkat. Jadi di dalam soal-soal AKM itu berbagai macam seperti yang saya sebutkan ini. Contoh soalnya, nah seperti ini. Jadi disediakan gambar dan ilustrasinya yang berisi naskah teks seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada soal yang harus dijawab anak-anak. Nah, jika anak-anak tidak terbiasa dengan membaca itu, maka anak-anak akan kesulitan. Jadi kadang anak itu bisa membaca tetapi tidak bisa memahami maksud atau isi dari bacaan tersebut. Itu juga karena tidak terbiasa kita fokuskan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, contoh lagi yang lebih rumit dan lebih kompleks seperti ini. Jadi ada gambar, ilustrasi, kemudian diiringi dengan naskah bacaan. Tentunya anak-anak harus membacanya dengan cermat agar mengetahui isi dari teks ini. Setelah itu ada soal yang harus dikerjakan. Nah, AKM ini Bapak Ibu, jika sekali lagi jika tidak kita fokuskan pembelajaran kita kepada ujian atau asesmen semacam ini, maka anak-anak akan kesulitan. Jadi sebisa mungkin pembelajaran kita itu berfokus pada dua kompetensi minimum ini, yaitu literasi dan juga numerasi. Soal-soal numerasi pun juga seperti ini. Kadang ada ilustrasi, kemudian disediakan gambar, disediakan diagram atau lain sebagainya ya. Kemudian diikuti dengan soal menghitung atau menebak pecahan dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru atau pendidik itu harus meningkatkan ya kemampuan kita dalam belajar dan juga mengajar anak-anak, sehingga nanti ketika asesmen nasional itu dilaksanakan, anak-anak tidak kaget dan terbiasa dengan
soal-soal seperti ini. Jadi asesmen yang kita lakukan itu dapat juga mengambil atau meniru dari soal-soal AKM ya. Nah, kita juga bisa belajar Bapak Ibu mengikuti berbagai macam pelatihan yang disediakan pemerintah, ada dari Ayo Guru Belajar dari Kemdikbud. Nah, bagaimana cara ikutnya? Bapak Ibu bisa langsung nanti menuju ke web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada Ayo Guru Belajar. Bagaimana cara mendaftarnya? Langsung saja kita menuju browser yang Bapak Ibu gunakan di laptop atau komputer masing-masing. Nah, di sini bisa kita ketikkan Ayo Guru Belajar. Enter saja dari sini. Nah, kita bisa klik yang atas di sini. Nah, setelah masuk di sini, Bapak Ibu pilih yang seri asesmen kompetensi minimum. Nah, selain pilihan ini juga banyak yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk mengikuti BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu klik di sini. Kemudian akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu kita klik dulu selengkapnya. Nah, kita klik mulai belajar. Bapak Ibu akan diarahkan ke login. Nah, di sini Bapak Ibu menginputkan akun SIM PKB yang Bapak Ibu punya dan juga passwordnya ya. Ini saya blur, mohon maaf. Dan juga passwordnya diinputkan. Setelah itu klik masuk. Nah, setelah di sini Bapak Ibu coba pilih kembali asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya. Nah, akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, untuk mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu tinggal tekan tombol daftar ini. Ya, silahkan diklik. Nanti selanjutnya ada instruksi-instruksi yang menurut saya cukup jelas untuk diikuti. Nah, Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk mengikuti BIMTEK ini. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, saya kan guru kelas 1, 2, 3, sedangkan AKM kan untuk guru kelas 5. Untuk apa saya ikut pelatihan AKM? Jangan salah Bapak Ibu, sekali lagi, AKM adalah asesmen untuk mengukur kemampuan minimum siswa, yaitu literasi dan numerasi dari hasil pembelajaran. Mulai dari kelas 1 tentunya, sampai dengan kelas. Nah, kemudian saya guru kelas 5, saya guru kelas 6, ngapain ikut AKM? Jangan salah juga. Jadi setelah AKM dilaksanakan oleh siswa, oleh sekolah, maka hasil tersebut dapat dijadikan sekolah sebagai bahan evaluasi. Jadi di kelas 6 itu punya tugas untuk memperbaiki pembelajaran sehingga kemampuan anak-anak dalam literasi dan numerasi dapat lebih baik. Jadi pelatihan AKM ini saya rekomendasikan kepada seluruh guru, baik itu kelas 1 sampai kelas 6, untuk mengikutinya agar kita paham betul pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan anak-anak, terutama menyangkut kompetensi minimum, yaitu dalam hal literasi dan juga numerasi. Nah, semangat Bapak Ibu untuk terus belajar ya. Saya akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.